Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ildri Meisya Murni dari Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini saya akan membahas pembelajaran tentang pengantar ilmu sejarah. Sebelum saya menjelaskan tentang materi-materi tersebut, diharapkan kepada semuanya untuk mensubscribe, like, comment, and share channel YouTube ini. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu ialah sejarah yang ditulis berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah terjadi dan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Sejarah sebagai ilmu penulisannya yaitu dengan metode ilmiah. Contoh sejarah sebagai ilmu adalah teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Untuk mengetahui arti sejarah, sejarah berasal dari kata bahasa Arab yaitu sajarotun yang berarti pohon atau asal usul, yang kemudian berkembang menjadi bahasa Melayu yaitu syajarah, dan dalam bahasa Indonesianya menjadi sejarah. Selanjutnya adalah sejarah sebagai seni. Sejarah tidak hanya dikatakan sebagai ilmu, tetapi sejarah juga dikatakan sebagai seni. Banyak dari seniman-seniman sejarawan yang telah menciptakan berbagai karya-karya seni yang bermakna dengan sejarah. Adapun faktor-faktor yang menyebutkan bahwa sejarah itu sebagai seni adalah: yang pertama, sejarah itu memerlukan emosi. Emosi yang dimaksud di sini adalah emosi yang lebih menekankan kepada objek yang akan ditelitinya. Yang kedua, sejarah itu memerlukan intuisi. Dalam buku Pengantar Ilmu Sejarah tahun 1995 karya Kunto Wijoyo, sejarah dikatakan sebagai seni karena ia memiliki intuisi. Intuisi yang berbentuk sejarah adalah data-data yang harus diingat untuk menuliskan sejarah itu tersebut. Dan yang ketiga, sejarah itu memerlukan imajinatif atau gambaran para peneliti tentang bagaimana suatu peristiwa itu terjadi di masa lalu. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan sejarah dan ilmu-ilmu sosial. Sejarah dan ilmu-ilmu sosial itu saling berhubungan satu sama lainnya. Karena apa? Karena banyak topik-topik baru yang terpikirkan berkat ilmu-ilmu sosial tersebut. Dan ilmu-ilmu sosial pun berguna untuk sejarah. Yaitu yang pertama adalah konsep, yang kedua adalah teori, yang ketiga adalah permasalahan, dan yang keempat adalah pendekatan. Adapun perbedaan dari sejarah dan ilmu-ilmu sosial adalah berdasarkan dengan tujuannya. Tujuan dari sejarah adalah mempelajari sesuatu hal yang unik, ideografi, dan hanya sekali terjadi saja. Sedangkan ilmu-ilmu sosial lebih tertarik kepada hal yang umum, nomotetis. Perbedaan sejarah juga terdapat di pendekatannya. Pendekatan sejarah lebih bersifat diakronis, yaitu memanjang dalam waktu. Berbeda halnya dengan ilmu-ilmu sosial yang bersifat sinkronis, yaitu melebar dalam ruang. Sejarah lebih terfokuskan kepada proses, sedangkan ilmu-ilmu sosial itu lebih menekankan kepada strukturnya. Masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu metode sejarah. Metode sejarah merupakan suatu prosedur yang benar terjadi untuk tercapainya suatu keberhasilan. Adapun tujuan dari metode sejarah ini adalah untuk memberikan prinsip
dan aturan yang telah disusun secara sistematis guna mengumpulkan berbagai sumber-sumber sejarah. Metode sejarah memiliki 4 tahapan. Yang pertama adalah heuristik. Heuristik adalah mencari dan mengumpulkan berbagai sumber-sumber sejarah yang kita butuhkan. Yang kedua adalah verifikasi. Setelah mengumpulkan berbagai sumber-sumber sejarah, itu kita cek keasliannya, apakah itu asli atau tidak. Yang ketiga adalah interpretasi atau eksplanasi, yaitu melakukan penafsiran terhadap sebuah sumber sejarah yang telah ditemukan. Yang keempat adalah historiografi, yaitu para peneliti merekonstruksi sumber-sumber sejarah yang telah ditemukannya dengan menggunakan bahasa dan format yang benar. Masuk kita di pembahasan terakhir, yaitu ilmu-ilmu bantu sejarah dan jenis-jenis ilmu bantu sejarah. Yang pertama kita bahas dulu adalah ilmu-ilmu bantu sejarah. Sumber sejarah sangatlah penting untuk melakukan rekonstruksi peristiwa sejarah. Karena terbatasnya sumber-sumber sejarah, membuat sejarah membutuhkan ilmu lain sebagai ilmu bantunya. Ada 13 jenis ilmu bantu sejarah. Yang pertama adalah paleontologi, yaitu mengkaji kehidupan manusia purba pada zaman dahulu. Yang kedua adalah paleoantropologi, yaitu mempelajari fosil-fosil manusia purba. Yang ketiga adalah arkeologi, yang mengkaji tentang kebudayaan prasejarah. Yang keempat adalah paleografi, yaitu menuliskan tulisan-tulisan kuno pada masa dahulu. Epigrafi hampir sama dengan paleografi, tetapi epigrafi ini hanya difokuskan kepada objek tempat penulisannya saja. Yang keenam adalah numismatik, yaitu mempelajari tentang arca atau patung kuno. Yang ketujuh adalah numismatik, yaitu mempelajari tentang sejarah uang, asal-usulnya, dan teknik pembuatannya bagaimana. Yang ke-8 adalah ilmu keramik. Dengan pengkajian ilmu keramik dapat diketahui perkiraan waktu atau pendukung kebudayaan keramik itu bagaimana. 9 ada genealogi, yaitu mempelajari tentang asal-usul nenek moyang. Yang ke-10 adalah filologi, yaitu mengkaji tentang naskah-naskah kuno pada zaman dahulu. Etnografi, yaitu menggambarkan suatu kebudayaan masyarakat atau kelompok suatu bangsa. Yang ke-12 adalah ilmu-ilmu sosial seperti ekonomi, geografi, dan sosiologi menjadi hal yang sangat penting dalam melakukan penelitian dan penulisan sejarah. Dan yang terakhir adalah bahasa. Bahasa menjadi hal mutlak bagi sejarawan dalam melakukan penelitian dan penulisan suatu sejarah. Sampai di sini saja pembahasan materi kita. Apabila terdapat materi-materi yang kurang, saya mohon maaf kepada semuanya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.